Kesempurnaan iman seorang wanita itu ada dalam 3 hal. Ketika dia bersyukur, bersabar, dan ikhlas atas apa yang sudah Allah titipkan dalam hidupnya. Pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu dengan tema istri yang bersyukur. Kebetulan saya mau tanya dulu sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, istri yang bersyukur itu apakah hanya dilihat dari sisi ekonomi aja? Ketika suaminya mungkin dalam keadaan kekurangan, dalam arti memang sedang dalam kondisi yang karirnya baru saja akan merangkak gitu ya, dalam arti masih di bawah. Apakah hanya sebatas ketika menerima uang saja? Karena rata-rata kalau kita berbicara masalah rasa syukur, khususnya istri yang bersyukur, rata-rata di bagian itu bersyukur suaminya gajinya sedikit, tapi hanya di titik itu. Sebetulnya ada lagi yang lain atau seperti apa? Silakan tausiahnya Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, tema kita adalah istri yang bersyukur. Rasa syukur ini biasanya kalau orang pada umumnya dan kebanyakan syukur itu adalah biasanya persoalan harfiah harta. Biasanya seperti itu. Tetapi rasa syukur ini sebenarnya kompleks. Dari mulai mendapatkan suami, banyak sekali ya, dari mendapatkan berarti pernikahan, kemudian sehari-harinya. Itu harus difahami. Nah, yang harus kita ketahui itu tidak hanya mendapatkan harta atau mamanya seseorang memasukkan di suatu medsos, mamanya dia menceritakan tentang keadaan gaji honorernya suami, mamanya yang kurang lebih sekitar 150.000 satu bulannya. Itu apakah namanya bersyukur? Ya, walaupun ditulis ini bersyukur atas rezeki dari suami walaupun sekitar 150.000 umpamanya ya. Tapi apakah itu rasa syukur? Boleh. Yang nomor 1 boleh bersyukur. Bolehlah kita husnudon. Kemudian rasa syukur itu bisa nggak istiqomah? Umpamanya diganti, umpamanya 3 tahun dengan menerima seperti itu, apakah rasa syukur yang saat ini muncul di medsos dengan 3 tahun itu masih kuat tidak? Atau rasa syukur itu nanti ada ujian dari Allah Ta'ala, yaitu bisa aja pandangannya dibelokkan oleh sang penggoda, yaitu sang penggoda itu setan, sehingga tidak bisa rasa syukur itu diteruskan. Ada laki-laki yang lain. Ada laki-laki lain yang menurut mereka menjanjikan. Lebih mapan lagi. Lebih mapan. Allahu a'lam ini bagaimana ya. Rasa syukur itu tidak bisa pada saat itu langsung selesai saya bersyukur, tidak bisa. Dia masih ada titik rasa syukur itu bulan pertama, kemudian menggunakan harta itu untuk 1 bulan bisa atau tidak, kemudian ada keluh kesah atau tidak. Rasa syukur itu bukan pada waktu menerima. Rasa syukur itu ada keluh kesah tidak? Atau ada rasa bangga tidak? Kan gitu ya. Iya. Keluh kesah itu kalau yang diinginkan tidak sampai, tidak dapat, tidak seperti yang diinginkan, ada keluh kesah tidak. Kemudian rasa syukur itu ada bangga atau ujub riak tidak. Maksudnya apa? Rasa syukur itu melebihi batas yang dia terima. Dia umpamanya gaji suaminya itu umpamanya 20 juta tiap bulan. Ya. Kemudian nggak taunya tiap bulan dia dapat 50 juta dari suaminya. Nah, di titik itu rasa syukurnya itu menjadikan ujub, riak, sombong atau tidak. Di titik itulah bukan rasa syukur yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau rasa syukur awal menerima amplopnya, kemudian habis itu ada ujub, riak, sombongnya, selesai. Tidak ada rasa syukur di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian pada saat seseorang menerima dia dengan kurang, yang namanya UMR sekarang itu 4 lah, 3,5, 4 ya. Kemudian dia dapat 150, 200 ribu, dia sekarang dapat disyukuri, 1 bulan besok mampu nggak 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan itu mensyukuri yang 150 atau 200 ribu? Itu Allah akan melihat. Dan tidak hanya gerundelan yang keluar dari lisan, tetapi hati itu akan terbaca oleh para malaikat. Itu masih bersyukur? Walau a'lam, kita tidak tahu.
Rasa syukur itu adalah keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Kalaupun mau cerita di sosmed, silahkan. Itu rasa syukur, atau biar mendapatkan simpati sama orang lain, yang tahu adalah yang upload Posting. dan sama Allah Ta'ala. Saya memberikan gambaran, semuanya apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan oleh suami, syukuri semuanya karena Allah Ta'ala. Setiap saat, tidak cuma masalah-masalah harta, tetapi semuanya syukuri karena Allah. Semuanya syukuri karena Allah. Jangan ada grundel, jangan ada ujub, riya, bahkan sombong, tidak usah. Syukuri, ikhlas semuanya karena Allah Ta'ala. Dan setiap saat disyukuri, harta yang bisa dipakai 1 bulan penuh, 2 bulan penuh, syukuri semuanya setiap saat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Ta'ala semua hal. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ya Allah, Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan untuk para istri yang suka memposting ketika suaminya membelikan sesuatu ataupun yang sedang kekurangan, ingat keikhlasan kepada Allah yang paling utama. Iya. Pandai bersyukur, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat. Amin, Bukan insya Allah. karena posting. Terima kasih banyak Pak Ustadz tausiahnya. Iya. Pemirsa, selain satu ini kita akan ada TPU Tanya Pak Ustadz Danu. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Silaman Kolbu, Sejukan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di zaman Khalifah Al-Mansur, beliau pernah berburu dan tersesat di dalam hutan. Kemudian tiba-tiba di saat haus memuncak, dia mencari air untuk diminum. Lalu bertemu dengan seorang wanita yang begitu cantik jelita, dengan tubuh yang begitu indah, bagai bidadari baru turun dari langit. Kemudian dia bertanya, "Wahai wanita, bolehkah aku minta air untuk minum?" Wanita itu menjawab, "Wahai Tuan, aku tidak bisa memberikanmu air. Karena air ini aku persiapkan untuk minum dan mencuci kaki suamiku yang nanti akan pulang berburu." Tiba-tiba dengan wajah siaga, dia berdiri, lalu suaminya datang di atas kuda. Kemudian dia sambut dengan begitu indah. Dia bawa begitu mesra ke dalam rumah. Dia cuci kakinya, dielap keringatnya dengan handuk kecil. Tapi suami itu tidak bersyukur. Istrinya dimaki, dihina. Khalifah melihat kejadian itu, pada malam harinya didatangi perempuan tersebut. "Wahai wanita, engkau ini cantik, gemulai, anugerah dari Allah. Kenapa engkau bisa hidup dengan seorang laki-laki yang buruk rupa, tidak sebanding denganmu? Bukan hanya buruk rupanya saja, tapi juga buruk akhlaknya." Dengan begitu sejuk wanita itu berkata, "Wahai Tuan, aku teringat sabda baginda Rasulullah SAW. Kesempurnaan iman seorang wanita itu ada dalam 3 hal. Ketika dia bersyukur, bersabar, dan ikhlas atas apa yang sudah Allah titipkan dalam hidupnya. Aku bersyukur dengan wajah yang cantik, tubuh yang indah, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Separuh imanku sudah aku dapat dengan aku bersyukur. Lalu Tuan, aku ingin menyempurnakan imanku dengan bersabar. Bersabar dengan buruk rupa suamiku. Aku bersabar melayaninya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu aku menyempurnakannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Aku serahkan semua hanya kepada Allah." Subhanallah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ciri-ciri wanita salehah. Yang baginda Rasulullah SAW beliau menegaskan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini begitu indah, penuh dengan pernak-pernik, perhiasan yang begitu memukau. Tapi subhanallah, di antara jutaan dan miliaran perhiasan yang membuat dunia ini indah, yang paling indah adalah wanita salehah. Wanita yang bersyukur, bersabar, dan dia sempurnakan hidupnya dengan penuh keikhlasan. Segala permasalahan
Tidak dia ceritakan kepada siapapun, sahabat, kerabat, orang tua, mertua. Tapi dia ceritakan kepada Allah. Kapan? Di sepertiga malam. Di mana? Di atas jadahnya. Dengan apa? Dengan segenap tetesan air mata. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih tausiahnya. Siap. Anis. Iya, siap. Aduh. Memang benar-benar ya siraman kolbu itu sejukan hati. Tausiah Pak Ustadz Danu, tausiah Ustadz Zaki. Mudah-mudahan tidak hanya menyejukkan hati, tapi juga menyejukkan jiwa raga kita. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita sehingga menjadi sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.